Ya pemirsa, Evergrande, perusahaan properti raksasa China kembali menyita perhatian dunia. Ya, Evergrande tengah mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat akibat kejatuhan pasar properti di China. Tahu di RRT ada perusahaan properti besar yang ambruk, yang hutangnya ngalahin APBN kita. Hutangnya sampai 4.400 triliun rupiah. Jangan ditepuk tangan nih. Hutangnya 4.400 triliun rupiah. Ada enggak di sini yang hutangnya sampai? Sekali lagi hati-hati mengenai ini. Sehingga semuanya memang semuanya harus dikendalikan. Berapa backlog kita? Jangan hanya bangun, padahal backlog kita sudah enggak ada misalnya. Enggak bisa. Semuanya manajemen itu harus dikendalikan, harus dikelola. Dan alhamdulillah di Indonesia tidak begitu. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat acara Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia di Jakarta yang kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan dan manajemen pembangunan properti di Indonesia, sehingga tidak mengalami kelebihan produksi dibandingkan dengan permintaan dan tidak mengalami kejadian yang menimpa sektor properti di China. Meski demikian, Presiden juga mengapresiasi terhadap kondisi sektor properti dan upaya-upaya yang telah dilakukan pengembang properti di tanah air. Sebab di tengah perlambatan ekonomi global, sektor properti, real estate, dan konstruksi hingga saat ini termasuk yang tangguh dan tahan banting, serta semakin kompetitif. Seperti diketahui, perusahaan raksasa properti asal China yaitu Evergrande saat ini tengah mengajukan perlindungan kebangkrutan melalui Bab 15 di Amerika Serikat. Bab 15 memungkinkan pengadilan kebangkrutan Amerika Serikat untuk campur tangan dalam kasus kepailitan yang melibatkan perusahaan asing yang sedang menjalani restrukturisasi dari kreditur. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset debitur dan memfasilitasi penyelamatan bisnis yang mengalami kesulitan keuangan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini berkaca dari kebangkrutan raksasa properti China, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Pagi Mas Pras, juga pemirsa IDX, sehat semua. Sehat, terima kasih atas waktu yang disempatkan ini Pak Bambang. Menarik kalau kita cermati tadi raksasa properti China ini sudah mulai bertumbangan terkait dengan sektor propertinya sendiri begitu ya di negeri tirai bambu. Tapi sebelum membahas lebih jauh, bagaimana update terkini nih Pak Bambang dari kondisi sektor properti di tanah air saat ini? Iya, kalau kita lihat Mas Pras dalam 2022 setelah kemudian pandemi juga berlalu atau dicabut, kita juga mendapat beberapa insentif seperti PPN DTP. Properti kita relatif cukup baik. Oke. Memang dalam kuartal kedua saat ini ada sedikit penurunan, tapi secara keseluruhan kita masih on the track. Dan kita di tahun 2022 yang lalu, RE sudah membangun kurang lebih hampir untuk MBR sekitar totalnya selama 3 tahun itu 500.000 unit. Jadi kita lebih dari separuh adalah hasil dari teman-teman developer RE kita. Jadi relatif cukup baik Mas. Baik, dalam kondisi ya relatif baik begitu ya. Sementara tantangan di global tadi justru tengah menjadi sorotan dunia begitu. Dan kita tahu Evergrande ini perusahaan raksasa properti ya di China begitu, tengah mengajukan perlindungan kebangkrutan dan kembali lagi menyita perhatian masyarakat dunia. Ini bagaimana tanggapan dari RE sendiri nih Pak Bambang? Iya, kalau kita lihat memang Evergrande itu satu fenomenal kan. Ya. Dengan besaran lebih dari 1.300 proyek di 280 kota di China. Dengan total asetnya sempat menyentuh 355 billion US dollar, itu adalah satu raksasa yang begitu besar. Tapi di tengah besarnya raksasa itu ternyata di belakangnya begitu dalam tanda petik propos ya. Saat ini ada lebih dari 300 miliar US dollar ya, 300 billion US dollar atau kurang lebih hampir 5.000 triliun. Yeah. Artinya hutang yang dilakukan oleh Evergrande itu hampir
2 kali lipat dari APBN Indonesia di tahun 2023. Anda bisa bayangkan satu perusahaan itu bisa menghidupi perekonomian Indonesia untuk 2 tahun utangnya. Oke. Lalu dia juga bergerak di semua sektor dan mungkin terakhir-terakhir ini Evergrande melakukan diversifikasi bukan hanya di properti, tapi juga dia masuk ke motor ataupun elektrifikasi kendaraan, lalu juga makanan, minuman, dan bahkan membeli klub sepak bola. Kebetulan ownernya juga cukup high profile, dia punya kapal yacht dan sebagainya, sehingga mungkin terjadi mismatch dan jumlah yang di hutangnya luar biasa besar, sehingga itu membuat dampaknya bukan hanya mempengaruhi perekonomian dari China, tapi dikhawatirkan kalau sampai tumbang bisa mempengaruhi perekonomian dunia. Baik, dengan beragam langkah, salah satunya meminta perlindungan kebangkrutan begitu ya di pengadilan di Amerika Serikat sendiri. Anda melihat ini menjadi satu langkah internasional yang biasa ditempuhkah oleh perusahaan-perusahaan berskala global seperti Evergrande ini? Iya, kalau kita lihat memang ada pepatah too big to be fall ya. Jadi artinya kalau semakin kita besar tentu tidak sembarangan bank bisa melakukan bankruptcy ataupun menjatuhkan kita ke kepailitan. Karena efeknya akan sangat luar biasa, efek dominonya. Anda bisa bayangkan kalau 2 kali APBN itu hilang begitu aja, dan kalau kita bandingkan dengan perbankan Indonesia, asetnya itu lebih dari 5 kalinya BCA kan. Jadi Anda bisa bayangkan satu perusahaan impact-nya bisa begitu besar. Nah, kalau kita lihat dengan adanya perlindungan di artikel 15 di Amerika, diharapkan perbankan maupun kreditor bisa memberi waktu untuk melakukan restructuring. Dan satu hal yang penting adalah properti itu berbeda dengan perusahaan IT ataupun perusahaan-perusahaan teknologi yang lain. Boleh dibilang properti itu adalah perusahaan dengan tangible asset, artinya kita itu punya tanah, punya gedung yang punya value, dan bukan hanya sekedar intangible asset atau hanya sekedar konsep ya, tapi ini benar-benar real gitu. Nah, diharapkan dengan waktu yang bisa didapat nanti, seperti orang masuk ICU, kita ada kesempatan untuk melakukan recovery. Jadi dengan adanya Artikel 15, kemudian mereka melakukan restructuring, kita harapkan Evergrande ini bisa kembali pelan-pelan pulih dan perekonomian secara keseluruhan juga membaik lah. Itu yang kita harapkan. Pengamatan dari Ray sendiri begitu, sebenarnya apa yang tengah terjadi di pasar properti di China begitu, dengan perusahaan sebesar ini kok tiba-tiba harus mengalami kebangkrutan begitu? Apakah bubble terjadi di sana? Ini apakah juga bisa disamakan dengan bubble yang terjadi di Amerika Serikat beberapa tahun sebelumnya? Ya, kalau kita bandingkan di 2008 ya, kita pernah tahu ada kasus Lehman Brothers di mana itu secondary mortgage. Lalu di China ini sendiri sebenarnya kalau kita lihat 5-6 tahun yang lalu, pertumbuhan perekonomian begitu pesat. Saya pun pernah ke China dan melihat beberapa area, orang membangun kota tapi kotanya kosong atau kita sebut ghost city. Ghost city, ya. Saat ini kalau tidak salah lebih dari 30 juta properti di China yang belum terjual. 30 juta properti itu bisa menampung 80 sampai 100 juta manusia di sana. Artinya begitu besar. Anda bandingkan backlog di Indonesia itu sekitar 12,7 juta, sedangkan mereka ada kelebihan 30 juta. Nah, ini yang menyebabkan berbeda ya. Artinya perekonomian mereka terlalu kencang mungkin larinya, terlalu masif, sedangkan konsumen terjadi shifting ya, itu perubahan. Sebelumnya di awal-awal mereka tumbuh dan berkembang, orang selalu kembali ke bermigrasi ke kota. Tapi sekarang ini orang-orang tersebut kembali ke daerahnya. Mereka membangun daerahnya dengan infrastruktur yang sudah tumbuh. Pemerataan pertumbuhan tidak terpusat hanya di Beijing, Shanghai, dan kota-kota Shenzhen, Guangzhou yang mungkin sudah sangat masif gitu. Sedangkan ledakan itu kemudian menyebabkan banyak ghost city ataupun properti-properti yang belum terjual. Ditambah lagi dengan 2020 sampai 2022 yang lalu, COVID menyebabkan China itu melakukan lockdown yang sangat masif. Otomatis perekonomian mereka stuck
dan ini seperti mobil yang sedang lari kencang direm, otomatis Oke. ya Anda bisa bayangkan efeknya Iya, iya. gitu. Baik, jadi lebih karena COVID-19 begitu yang terjadi di China, begitu yang menyebabkan terjadinya kolaps di sektor properti di China, Pak Bambang. Iya, Hmm. dan bukan hanya COVID ya, tapi memang kebetulan Evergrande ini ownernya juga cukup high profile, dia menggunakan banyak mungkin cash flow-nya untuk kegiatan yang lain, Iya, iya, lalu iya. menutupi kekurangan cash flow itu dengan short term loan ya, artinya hutang-hutang jangka pendek. Otomatis begitu terjadi sesuatu, mereka default, gagal bayar, kepercayaan konsumen ataupun investor juga hilang, ya inilah yang terjadi. Kemudian Oke. seperti Nah, gedung dengan fondasinya runtuh. iya itu dia. Dengan dampak yang semakin meluas begitu, Anda melihat sejauh mana nanti ini gelombang kejutnya begitu? Apakah bisa sampai ke pasar properti di dalam negeri? Kita melihat di 2008 Indonesia juga mengalami shock akibat Lehman Brothers. Ya. Tapi kita melihat justru di 2010 sampai 2012 kita mengalami kebangkitan properti yang cukup masif. Mungkin agak berbeda ya. Kalau di Indonesia ini properti lebih ke kebutuhan pokok. Oke. Artinya kebutuhan untuk masyarakat yang memang belum bukan hanya belum ya, tapi mereka itu tidak punya properti sehingga pasarnya itu masih begitu besar, bahkan terjadi backlog yang mendekati 13 juta. Otomatis itu berbeda dengan China yang saat ini ada kelebihan stok sampai 30 juta unit. Oke, berarti backlog yang menunjukkan bahwa 12,7 juta unit tadi ini menjadi salah satu yang berbeda begitu dengan kondisi Amerika, dalam artian justru tidak ada bubble di Indonesia, tapi karena demand-nya pun masih tetap terbuka begitu Pak Bambang. Kalau kita bicara bubble properti itu sebenarnya lebih ke arah, kalau kita lihat ya, properti itu sebenarnya punya dua fungsi. Yang satu adalah sebagai rumah tinggal ataupun Iya. hunian, yang satu adalah investasi. Tapi investasi sendiri kadang-kadang orang susah membedakan antara investasi dengan spekulasi. Oke. Di China ini properti menjadi bahan spekulasi kan. Persis kayak di Indonesia waktu booming yang lalu. Ya. Begitu properti dibuka, semua orang berebut membeli, lalu properti itu habis hanya dalam waktu hitungan hari. Iya, iya. Tapi dalam perjalanannya kemudian karena properti itu kemudian mungkin udah overpriced ataupun juga marketnya tidak sebesar seperti yang diharapkan, memang terjadi bubble. Tapi di Indonesia kita sih masih percaya bahwa properti kita masih tumbuh dan berkembang. Oke, lantas Apalagi boleh dibilang 80% lebih properti yang kita bangun ini landed house ya. Kalau landed house itu relatif lebih aman dibanding dengan high rise building. Anda Oke. bisa bayangkan kalau dalam high rise building, misalnya kita membangun 1000 unit, hanya terjual 100 unit, kita tetap harus membangun 1000 unit. Tapi kalau landed house misalnya kita menyediakan 500 unit, terjual 200, kita bisa bangun 200 unit dulu gitu. Jadi stagesnya lebih bisa terkontrol lah. Otomatis kemungkinan terjadi default seperti yang di China sedikit lebih kecil. Karena memang Iya, iya. agak sedikit berbeda. Lantas strategi dan juga langkah antisipasi apa yang perlu dilakukan ini oleh pelaku properti di Indonesia untuk menyikapi kondisi yang terjadi di China tidak mungkin juga terjadi di Indonesia. Pak Bambang, tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pertumbuhan dan nilai properti ya. Ini untuk wilayah Jabodebek sampai dengan Banten pada kuartal kedua tahun 2023. Kita lihat dari sisi nilai penjualannya di kuartal kedua tahun 2023 2,1 triliun rupiah. Kemudian di kuartal berikutnya kita lihat di kuartal 1 2023 memang ada kenaikan 3,01 triliun. Kemudian sampai dengan kuartal 2023 kita lihat perkembangannya 2,02 triliun rupiah. Baik, kemudian dari sisi tren penjualan properti untuk wilayah Jabodebek Banten. Ini kita lihat juga dalam perkembangannya masih menunjukkan tren kenaikan begitu ya. 5,3%, 2.595 unit dari angka penjualannya. Dan selanjutnya kita lihat dari segmentasi pasar properti. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini rentang dari pendapatan atau harga jual begitu ya. Untuk kurang dari 300 juta rupiah itu kita lihat pertumbuhannya masih negatif
untuk segmentasi pasar properti di kuartal kedua 2023. Sementara yang menarik adalah rentang antara 1 sampai dengan 2 miliar rupiah itu justru di kuartal 1 2023 lonjakannya cukup signifikan 194,4%. Sementara di kuartal kedua 2023-nya justru ada penurunan. Nah, kita akan bahas bersama dengan Pak Bambang ini dari Ray. Baik Pak Bambang, kita akan lanjutkan kembali nih. Menarik dengan beberapa data yang tadi sudah disampaikan. Pertumbuhan nilai properti dan tren penjualannya sepertinya memang belakangan ini kembali lagi mengalami lonjakan begitu ya Pak Bambang. Ini sebenarnya apa yang terjadi begitu? Apakah memang gara-gara demand-nya yang memang masih cukup tinggi, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal yang layak tentunya Pak Bambang? Kalau kita lihat di 2022 sampai dengan akhir 2022 kita kenal ada yang disebut PPNBTP. Oke. Artinya untuk rumah-rumah sampai dengan 1 miliar PP-nya 0%, kemudian 1 sampai dengan 5 miliar sekitar 5%. Artinya secara tidak langsung pemerintah melakukan diskontir dan efeknya kemudian bisa terlihat lah. Bahwa perumahan yang harganya di atas 1 sampai dengan 2 miliar itu mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Yes. Ya kan? Tapi kemudian di kuartal pertama tahun 2023 terjadi penurunan. Ya, kenapa? Karena memang PPNBTP itu telah selesai. Otomatis harga rumah yang harganya sama ditambah dengan PPN 10% bahkan naik menjadi 11%, terjadi lonjakan harga. Nah, biasalah kalau harga itu naik otomatis demand akan menurun gitu. Tapi sebenarnya secara keseluruhan demand real untuk perumahan itu masih sangat-sangat lebar. Jadi kita sangat optimis kalau pemerintah membantu lagi, kemudian melakukan beberapa terobosan-terobosan, kita duduk bersama untuk membuat satu keputusan agar ke depan properti akan stabil dan backlog itu bisa teratasi. Nah, bicara mengenai backlog sendiri, kita tahu juga kan pemerintah terus melakukan ya beragam kebijakan begitu, insentif yang diberikan seperti yang Anda sampaikan begitu Pak Bambang. Tapi apakah masih belum bisa terkejar juga kah, atau Anda melihat dari sisi harga yang masih belum terjangkau nih bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, MBR ataupun milenial yang saat ini memang menjadi bonus demografinya Indonesia, Pak Bambang? Ya, kalau kita lihat MBR telah mengalami pertumbuhan yang sangat baik, bahkan terakhir pemerintah juga melakukan penyesuaian harga dengan efek dari kenaikan BBM yang lalu, kita sangat mengapresiasi untuk itu. Yang memang sulit atau mungkin bukan sulit ya, tapi menjadi berat adalah kaum milenial yang kita sebut MBT atau masyarakat berpenghasilan tanggung. Oke. Karena mereka itu sebenarnya penghasilan, kita tahu bahwa penghasilan MBR itu saat ini sekitar 8 juta per bulan. Artinya di bawah 8 juta kita bisa mengajukan diri untuk mendapatkan subsidi dan memperoleh fasilitas MBR. Tapi kaum milenial yang saat ini menjadi tulang punggung ekonomi juga dengan bisnis di IT, di medsos dan lain-lain, mereka itu masuk ke pasar dan di-appreciate dengan dalam tanda petik gaji yang relatif cukup tinggi. Tapi tingginya itu sebenarnya hanya berbeda mungkin 1, 2, 3 juta dibanding MBR. Okay. Tapi yang terjadi kenapa mereka mengalami kesulitan? Anda bisa bayangkan untuk gaji perbedaan yang tidak terlalu besar, mereka akan menghadapi kenaikan harga properti yang diakibatkan bukan harganya yang naik, tapi adanya tambahan PPN 11%. Lalu ditambah lagi juga ada BPHTB yang besarnya sekarang ini masih 5%. Jadi dengan adanya PPN ditambah BPHTB, terutama PPN, Pak. Okay. Kemudian belum masalah bunga. Bunga untuk KPR yang non subsidi itu mengikuti commercial rate. Yeah. Dengan MBR itu dipatokkan kita berkisar sekitar 5%, sedangkan komersial bisa 12, 13. Jadi Anda bisa bayangkan dengan suku bunga yang begitu tinggi ditambah dengan PPN, dengan jumlah pinjaman yang kurang lebih sama, kaum milenial ini akan melakukan angsuran yang nilainya bisa hampir 2 kali lipat. Makanya ini yang coba kita sama-sama duduk beberapa stakeholder untuk merumuskan sehingga bukan hanya MBR tapi MBT atau milenial ini punya kesempatan untuk memperoleh rumah, tapi tentu tidak sebesar MBR subsidinya gitu. Nah, diharapkan dia akan menjadi ceruk pasar baru dan menjadi market yang baru untuk kita sama-sama garap sehingga backlog ini bisa kita atasi.
Baik, tapi sejauh ini sudah ada kebijakan ataupun insentif yang menyasar masyarakat MBT ini nih, masyarakat berpenghasilan tanggung, Pak Bambang, sehingga mereka juga bisa memperoleh benefit yang sama dengan teman-teman MBR misalnya. Kita sebenarnya sebagai developer sudah berusaha untuk itu. Salah satunya kita melakukan subsidi bunga. Tapi subsidi bunga itu hanya dilakukan tentu di tahun-tahun awal, misalnya tahun pertama atau tahun kedua gitu ya. Oke. Sehingga begitu memasuki tahun kedua waktu subsidi itu selesai, dia mengalami lonjakan angsuran, otomatis dikhawatirkan itu akan menyebabkan gagal bayar juga ke depan ini. Gitu. Oke. Makanya perlu ada satu semacam aturan, mungkin MBR tentu tidak bisa disamakan dengan MBT, tapi MBT ini sebenarnya bisa memperoleh misalnya 50% saja dari subsidi, ini akan menjadi market yang sangat potensial ke depan. Karena bunga-bunga itu kalau disubsidi oleh developer, Ya, ya. sifatnya adalah bagian dari promosi yang dialihkan ke subsidi bunga, Oke. bukan Nah, untuk jangka panjang. kalau bicara mengenai MBR, MBT tadi, misalnya tadi beberapa rumah kan yang laku 1 sampai dengan 2 miliar. Nah, rentang untuk MBR ini harganya berapa saja? Kemudian yang masuk MBT keterjangkauannya di rentang harga berapa sih untuk mereka bisa membeli properti atau rumah ini, Pak Bambang? Sebenarnya kalau 1 sampai 2 miliar itu lebih menyasar ke komersial properti ya. Artinya itu bukan market yang harus kita subsidi. Mereka Betul. masuk ke free fight market lah. Yang harus kita pikirkan adalah harga-harga properti yang saat ini MBR itu kan kalau untuk tahun yang baru ini kita mengalami kenaikan mulai dari sekitar 180 sampai dengan 240 juta untuk di Oke. Papua. Nah, sebenarnya rentang itu di atasnya ada yang perumahan dari di atas MBR 200-an sekian sampai dengan 500, itu adalah market yang sangat tebal. Jadi kita berharap mungkin apakah nanti bentuknya subsidi sebagian, lalu juga ada pembebasan ataupun pengurangan PPN, lebih tepatnya pengurangan lah, misalnya pengurangan PPN separuh dari PPN yang berlaku normal misalnya, Oke. lalu juga ada subsidi bunga untuk MBR yang nilainya tentu tidak sebesar MBR ya. MBT misalnya 50%, saya rasa itu udah sangat menarik untuk mereka dan mereka dapat kesempatan untuk bisa memperoleh rumah. Karena jangan lupa ya, rumah itu kadang-kadang yang sulit adalah masalah tanah. Jadi harga tanah itu selalu naik dan naiknya bukan seperti deret hitung. Dia naiknya bisa seperti deret ukur yang akan melonjak, melonjak, dan melonjak. Oke. Otomatis kita melihat bahwa yang penting milenial bisa membeli dulu, membayar DP, kemudian kenaikannya ke depan juga diiringi dengan kenaikan penghasilan mereka gitu. Jadi bisa juga oke. nanti Iya, dikombinasi yang kita kenal sebagai staging KPR ya, atau balloon payment lah gitu misalnya. Baik. Itu salah satu Iya. usulan juga. Itu salah satu rekomendasi yang diharapkan dari RE, begitu dari pemerintah. Ada beberapa mungkin insentif yang diberikan meskipun tidak sama dengan MBR, paling tidak setengahnya saja sudah bisa memberikan ruang ya bagi MBT Betul. untuk bisa mendapatkan rumah. Nah, terakhir optimisme Anda bahwa memang tadi dampak yang terjadi Evergrande begitu di China dan bisa berpengaruh terhadap industri keuangan dunia ini tidak akan memberikan ataupun berimbas ke Indonesia ini, Pak Bambang. Iya, kita sebenarnya udah mengalami 2 kali krisis ya. Di tahun 98 properti kita hancur, Ya. tapi kita berhasil bangkit lagi di 2001-2022. Oke. Kemudian 98, lalu 2008, kita di 2010 juga berhasil. Makanya siklus ini kita harapkan di 2022-2023 ini ada satu potensi krisis di China. Dan kita udah banyak belajar dengan adanya 2 kali krisis itu, kita tetap optimis lah ke depan pasti Baik, punya termasuk di potensi. tahun politik ini juga begitu ya Pak Bambang ya? Iya, kalau Oke. mudah-mudahan dengan adanya Hmm. kedewasaan dari masyarakat berpolitik, kita tidak perlu gontok-gontokan karena pemilihan presiden ataupun kepala daerah ataupun DPR MPR ini kan seasonal ya, hanya 5 tahunan. Setelah itu kan sebenarnya Iya. mereka akan menjalani fungsi seperti biasa. Baik. Itu baik. yang penting lah. Saya rasa pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk itu. Oke, baik Pak Bambang.
itu dia informasi yang menarik yang tentunya menjadi insight juga bagi pemirsa IDX Channel bahwa semoga tidak ada kekhawatiran yang meluas juga ya terkait dengan dampak kebangkrutan yang dialami oleh raksasa properti di China begitu terhadap pasar properti di dalam negeri, karena kita sudah ada beberapa pengalaman lah ya, pembelajaran yang bisa dilalui beberapa tahun sebelumnya. Pak Bambang, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Pak. Terima kasih Mas Pras, Ya. salam sukses untuk kita semua. Baik, terima kasih juga Pak Bambang. Dan pemirsa, informasi tadi menandai akhir jumpa kita dalam Market Review kali ini. Dan nantikan program-program spesial persembahan IDX Channel dalam rangka HUT Pasar Modal di bulan Agustus ini dalam Capital Market Month at IDX Channel. Saksikan terus IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Prasetyo Wibowo. Terima kasih dan sampai jumpa.